Hera kembali sama Aneh Boy. Konten ini bakal full spoiler dengan penyampaian aneh yang tentu saja berbeda dari film aslinya. Jadi tontonlah original filmnya untuk kesan yang lebih baik. Film garapan DreamWorks ini bersudut pandang pada seorang gadis periang bernama Susie Salmon dengan mengambil tema tahun 70-an. Jadi inti bakal disajikan kehidupan negara maju pada tahun tersebut. Kalian akan disuguhkan bagaimana kehidupan berjalan setelah ente meninggal, entah di dunia nyata atau di alam lain. Tapi perlu diingat bahwa ini film fiksi dengan genre drama thriller. Mungkin lebih baik langsung saja kita mulai agar kalian lebih penasaran dengan ending film ini. Dari pasangan Jack dan Abigail, terciptalah keluarga Salmon yang rukun dan bahagia. Sebuah keluarga yang tak lengkap apabila tidak ada anak-anak berlarian di sekeliling rumah. Maka dari keluarga Salmon larilah Susie, Lindsay, dan anak terakhir mereka yaitu Buckley. Singkat cerita, pada hari itu adalah hari ulang tahun Susie yang ke-12. Ia mendapatkan sebuah kamera dari ayahnya. Susie amat senang dengan hadiah tersebut sehingga menghabiskan waktunya untuk memotret apa yang ia sukai. Bahkan Susie berangan-angan untuk menjadi seorang fotografer terkenal dan hari itu adalah hari terbaik yang pernah ia lalui. Beberapa hari kemudian keluarga Salmon mengunjungi sebuah tempat pembuangan di tepi kota. Di dekat situ ada salah satu siswi yang masih satu sekolah dengan Susie bernama Ruth Connor. Banyak orang bilang bahwa Ruth itu adalah seorang siswi dengan tatapan aneh karena dia adalah seorang indigo. Oleh sebab itu Susie lebih memilih tidak berurusan dengannya. Usai membuang sampah, Susie melanjutkan kesibukannya yaitu bermain dengan kamera pemberian sang ayah. Dan di saat bersamaan, hal mengejutkan terjadi, yaitu adiknya Buckley tersedak sebuah ranting kayu. Naluri seorang kakak yang melihat adiknya kecelakaan membuat Susie dengan sigap membawa Buckley ke rumah sakit demi penanganan yang lebih baik. Alhasil adiknya berhasil terselamatkan dari maut. Setelah itu neneknya Susie meramal bahwa Susie akan panjang umur karena telah menyelamatkan nyawa seseorang. Lagi-lagi Susie sangat senang karena mendengar perkataan neneknya itu. Untuk memperbaiki keadaan pasca insiden kecelakaan Buckley, keluarga Salmon memutuskan untuk mengunjungi mall bersama-sama. Di sana Susie bertemu dengan Ray. Dia adalah kakak kelas Susie yang kebetulan juga disukainya. By the way, Jack, ayah Susie, mempunyai sebuah hobi yang aneh rasa keren, yaitu membuat sebuah miniatur kapal di dalam botol. Jack juga sering mengajak Susie untuk membantunya karena suatu saat ia ingin mewariskan semua karyanya kepada Susie. Hari berganti, Susie yang hendak pergi ke sekolah bersama adiknya Lindsay bercerita kepada kedua orang tuanya bahwa ia sudah menghabiskan semua roll film di kameranya. Susie ingin semuanya agar dicetak, namun tentu saja harga untuk satu roll foto itu sangat mahal dan mereka hanya mampu mencetak satu roll per bulan. Jelas itu membuat Susie jengkel kepada kedua orang tuanya. Abigail menghibur Susie dengan memberinya sebuah beanie hasil rajutan, akan tetapi Susie tampak tak senang dengan hadiah itu. Terlebih lagi ia mendapatkan ejekan dari adiknya. Sesampainya di sekolah, Susie secara kebetulan bertemu dengan Ray. Tujuan Ray menemuinya adalah untuk mengajak Susie jalan-jalan ke mall pada hari Sabtu alias berkencan. Tentunya Susie sangat bahagia karena pria yang dia sukainya mengajaknya. Saat Susie dalam perjalanan pulang ke rumah, lebih tepatnya sampai di sebuah ladang jagung yang telah usai panen, Susie menjatuhkan semacam sobekan kertas dari bukunya, yang ia sendiri itu tidak tahu apa isi sobekan itu. Kertas itu tertiup angin dan semakin menjauh hingga akhirnya Susie bertemu dengan tetangganya yang di situ bernama George Harvey. Harvey menyapa Susie dengan basa-basi hingga tiba-tiba mengajak Susie menuju sebuah tempat yang menurutnya indah. Harvey mengatakan kalau tempat itu akan dijadikan tempat berkumpulnya anak-anak. Lalu Susie yang sebenarnya sedang buru-buru lantas menolak ajakan itu. Namun karena rasa sungkan akhirnya Susie setuju. Tempatnya berada di bawah tanah ladang jagung itu. Lalu ketika mereka berdua sudah masuk, Susie dibuat takjub dengan pemandangan yang ia lihat saat itu. Harvey menjelaskan sedikit perincian tempat itu kepada Susie, hingga lama-kelamaan tingkah laku Harvey membuat Susie tidak nyaman. Dengan beralasan karena sudah ditunggu oleh keluarganya, Susie ingin segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun Harvey menghalanginya dan malah mengambilkan sebuah minuman ringan. Susie yang sudah merasa ketakutan seperti terancam, maka langsung berlari meninggalkan tempat itu sambil ketakutan. Dan untungnya ia berhasil pergi dari tempat itu. Di rumah keluarga Salmon, Jack dan Abigail sangat mengkhawatirkan putrinya yang tak kunjung pulang padahal sudah larut malam.
Sampai diteleponlah polisi untuk mencari keberadaan Susi. Sembari Abigail menunggu polisi datang, ternyata Jack pergi keluar untuk mencari Susi sendiri. Kita kembali ke Susi, dia masih terus berlari karena ketakutan hingga suatu ketika ia berpapasan dengan Ruth. Namun dia terus berlari hingga melihat ayahnya di suatu seberang jalan. Namun jejak sang ayah tiba-tiba menghilang setelah ada sebuah mobil lewat dan menghalangi pandangan Susi. Ketika Susi sudah sampai di rumahnya, ternyata tidak ada satupun orang di sana. Saat itu juga Susi merasakan keanehan pada dunianya karena tampak asing, sepi, dan menyeramkan. Namun kejadian sebenarnya, di rumah Susi sudah datang detektif polisi bernama Len Vanderman yang memimpin pencarian Susi. Mereka langsung menanyakan kronologi lebih jelas untuk efisiensi waktu. Penyelidikan itu menghasilkan Len yang menemukan sebuah Benny milik Susi pada esok harinya. Len menjelaskan informasi yang ia simpulkan sebaik mungkin pada Jack dan Abigail, yaitu Susi diduga telah tewas karena dibunuh ketika sedang dalam perjalanan pulang. Polisi itu juga menjelaskan ditemukan banyak sekali darah di sekitar tempat ditemukannya Benny itu, namun jasad Susi masih dalam proses pencarian. Sementara itu kita tahu kalau terakhir kali Susi itu bersama dengan tetangganya Harvey. Suatu ketika, Harvey yang sedang membersihkan pakaian kotor dan hendak menjemurnya, namun tidak jadi karena ia melihat banyak polisi mengerumuni rumah Susi. Harvey langsung berbenah menghapus barang bukti yang ternyata tersisa di rumahnya. Tidak lama kemudian, Len mengunjungi rumah Harvey. Sebenarnya masih ada satu lagi barang bukti yang tersisa di rumah itu. Akan tetapi Harvey masih berhasil mengecoh Len dan menyembunyikan benda itu. Di alam lain, Susi masih merasa kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya. Seakan-akan dia dibawa menuju ke sisi lain dunia. Dan merupakan tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat itu ia melihat Ray di sebuah gazebo yang kemungkinan sedang menunggunya. Susi terus berlari dan berlari mengejar Ray, akan tetapi dia malah tenggelam dan dibawa ke alam lain. Di alam itu ia menemukan selembar kertas yang sebelumnya ia kejar ketika sebelum bertemu Harvey. Ternyata isi kertas itu adalah sebuah puisi dari Ray untuknya. Tak lama berselang Susi melihat sebuah bayangan di mana ada Ray bersama Ruth di mall. Ray sangat merindukan Susi di dunia sana sehingga Susi bersedih kala itu. Dan tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis kecil yang mengaku bernama Holly. Holly menjelaskan bahwa Susi berada di perbatasan dunia dan surga. Susi berasumsi bahwa di alamnya ia masih bisa melihat keadaan dunia dan ia sangat ingin menuju ke tempat itu. Holly kembali menjelaskan kepada Susi bahwa ia takkan pernah bisa kembali, semua sudah berakhir karena Susi sudah meninggal. Kemudian Holly mengajak Susi menuju tempat yang indah, yaitu di surga. Mereka terus berjalan, akan tetapi Susi masih belum mengikhlaskan kematiannya. Ia memilih untuk berjalan kembali dan berharap bisa pulang dan terus berlari meninggalkan Holly. Dalam perlariannya, ia menyaksikan beberapa miniatur kapal buatan ayahnya. Miniatur itu saling bertabrakan dan hancur. Di saat bersamaan juga, Jack di dunia nyata membanting banyak miniatur kapal untuk melampiaskan kesedihannya. Melihat itu, Susi menenangkan ayahnya melalui dunianya. Susi sangat berharap agar ayahnya bisa mengikhlaskannya. Keesokan harinya, Jack memutuskan untuk mencetak semua roll. Sebenarnya Abigail tidak setuju karena hal itu akan membuat mereka berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi Jack menjelaskan ia sebelumnya sudah berjanji kepada Susi, jadi dia akan tetap mencetaknya. Sepulang dari mencetak foto, tiba-tiba Jack memberitahukan beberapa nama kepada Len untuk diselidiki. Tapi semuanya tak satu pun mengarah kepada orang yang benar. Semakin lama, Abigail mulai tak tahan dengan tingkah laku Jack dan bertambah stres. Mungkin otak Jack bertambah konslet karena bukannya menghibur istrinya yang makin stres, ia malah memanggil ibu Abigail agar membantunya memecahkan kasus pembunuhan anaknya. Di sini sebenarnya hubungan Abigail dan ibunya tidak terlalu baik karena ibu Abigail memiliki sifat yang buruk dan cenderung merusak. Suatu ketika Lindsay sedang jogging bersama anjingnya yang tiba-tiba menggonggong saat melintasi rumah Harvey.
Lindsay jadi berpikiran bahwa Harvey ada sangkut pautnya dengan kematian kakaknya, tapi karena tidak adanya bukti dan rasa takut dengan aura Harvey, Lindsay memutuskan untuk pergi. Sementara itu Jack masih saja memikirkan Susie dan hal itu membuat rumah tangganya mulai retak. Hal itu membuat Abigail memutuskan pergi bekerja di tempat yang jauh untuk menenangkan dirinya, dan Jack sendiri malah membiarkan istrinya pergi. Waktu terus berjalan, dari dunianya, Susie mengamati adiknya Lindsay yang sudah semakin dewasa dan sudah menemukan pasangannya. Susie juga terus memperhatikan bagaimana dunia berjalan tanpa dirinya. Ia rasa mungkin memang sudah saatnya mereka merelakannya dan sudah tiba pula ia harus ikhlas akan kematiannya. Kita beralih ke Harvey. Dari hari ke hari, dia merasakan posisinya semakin tidak aman karena ia terus memperhatikan bagaimana Lindsay terus mengawasinya. Maka dari itu Harvey menjadikan Lindsay sebagai target berikutnya sehingga ia merancang sebuah rencana pembunuhan baru. Jack melihat masih ada satu roll yang belum dicetak, maka ia memutuskan untuk pergi dan mencetak sisa roll itu. Dari sisa roll itu ia mendapatkan petunjuk dan menyadari keanehan pada tetangganya Harvey yang berada di foto itu. Tidak lama kemudian, Jack mengunjungi rumah Harvey, sehingga Harvey yang sedang menyiapkan perangkap baru dikejutkan kedatangan Jack ke rumahnya. Oh, Mr. Salmon, what is that? Namun Harvey tidak ingin lebih lama berbicara dan memilih untuk menghindar. Jack yang memaksa Harvey malah tidak menghasilkan apa-apa. Tidak puas dengan itu, malamnya Jack memutuskan untuk membuntutinya. Harvey terus berjalan hingga akhirnya dia menghilang di sebuah ladang jagung lebat sehingga Jack kehilangan jejaknya. Jack tidak menyerah dan berteriak-teriak memanggilnya. Lalu ia mendapati seseorang di depannya dan mencoba menangkapnya. Namun ternyata itu adalah orang lain yang ternyata sedang bermantap-mantap di dalam ladang itu, dan pada akhirnya Jack malah babak belur dipukuli pria yang ada di situ. Susie yang sedang menyaksikan ayahnya dipukuli menyadari bahwa tak seharusnya ia terus berada di situ, karena hal itu membuat ayahnya terus merasakan keberadaannya. Secepatnya Susie harus pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Susie memilih pergi meninggalkan dunia tempat keluarganya berada dan pergi menuju tempat seharusnya ia berada. Di perjalanan menuju surga, ia menemui beberapa anak yang tak lain adalah korban dari Harvey sebelum dirinya. Di sana juga termasuk Holly. Kita kembali ke dunia nyata. Lindsay yang sedang berada di jam olahraga secara tidak sengaja melihat Harvey pergi meninggalkan rumahnya. Lindsay langsung pura-pura sakit agar ditinggalkan rombongan teman-temannya. Ketika mereka sudah berpisah, Lindsay dengan cepat masuk ke dalam rumah Harvey melalui jendela bawah tanah. Dia menyusuri dari ruang bawah tanah, kemudian ke ruang utama, bahkan sampai ke dalam kamar Harvey. Sayangnya ia tidak dapat menemukan apa-apa. Namun saat ketika ia pergi, secara tidak sengaja ia merasakan keanehan pada lantai yang ia injak. Ternyata di dalam lantai itu terdapat sebuah buku yang isinya seluruh bukti pembunuhan Susie. Di dalam buku itu tersusun rapi semua rencana Harvey, bahkan bukti potongan rambut milik Susie. Tidak lama kemudian, Harvey sudah kembali ke rumah. Insting Harvey mengatakan ada orang yang menyusup di dalam rumahnya, sehingga dia langsung menuju ke lantai bawah tanah, dan ternyata benar ia menemukan pecahan kaca di situ. Harvey juga menyadari ada yang masuk dari kamarnya setelah bunyi ketukan ringan karena Lindsay menutup pintu lantai dari kamar Harvey. Harvey langsung beralih menuju ke lantai atas. Ia menemukan Lindsay yang ternyata keluar melalui jendela rumahnya dan terjatuh ke bawah. Harvey hampir saja menangkapnya, namun untung saja keberuntungan masih berpihak kepada Lindsay. Sudah kehabisan cara, Harvey dengan cepat berkemas dan tak lupa ia membawa sebuah berangkas yang mana berangkas itu berisi mayat Susie. Lindsay langsung beralih pulang ke rumahnya untuk menunjukkan apa yang ia dapatkan, akan tetapi secara tiba-tiba ibunya sudah kembali pulang. Lindsay yang menyadari keluarganya telah kembali menyembunyikan buku yang ia temukan karena mungkin orang tuanya sudah tidak ingin melihat Susie lagi. Tapi tindakan itu digagalkan karena neneknya yang menyadarkan Lindsay sehingga ditunjukkanlah buku itu. Polisi langsung menyergap rumah Harvey, namun rumah itu sudah kosong tanpa penghuni. Sementara itu Harvey pergi menuju tempat pembuangan di tepi kota untuk menenggelamkan mayat Susie. Sebenarnya tempat itu sudah ditutup, tapi dengan cara suap, Harvey berhasil melakukan tujuannya. Masih di tempat pembuangan, kebetulan juga ada Ruth dan Ray di sana. Mereka tampak ingin melakukan semacam pesta kecil-kecilan di sana.
Di sana Ruth mengawasi bagaimana Harvey membuang berangkas itu. Tiba-tiba ia merasakan mual dengan isi berangkas yang dibawa Harvey dan memilih untuk tidak melihatnya. Dari dunia lain, Susie sudah dekat dengan surga. Dia sangat bahagia dengan pemandangan yang ia lihat di sana. Dia juga bertemu dengan banyak orang di sana, termasuk semua korban Harvey. Saat hendak ke surga, Susie teringat salah satu keinginannya. Susie sangat ingin bertemu dengan Ray untuk terakhir kalinya. Susie kemudian berjalan menemui Ruth. Ruth, yang gadis indigo tentunya tahu bahwa Susie mendekatinya. Ruth langsung memanggil-manggil Ray agar bisa melihat Susie. Tapi kemudian Ruth malah pingsan. Ray yang sudah masuk dan melihatnya langsung menghampirinya. Ray terkaget karena yang ia lihat bukanlah Ruth melainkan Susie. Singkat cerita, mereka berdua bahagia dan melepas kerinduan. Saat itu juga, berangkas yang berisi mayat Susie sudah jatuh dan terkubur, menandakan mayat Susie akan menghilang dan tidak akan pernah ditemukan kembali. Setelah membuang mayat Susie, Harvey langsung pergi meninggalkan kota itu, pergi jauh dan sangat jauh. Waktu yang terus berlalu, Lindsay kini sudah menikah dan hamil, keluarganya kembali harmonis seperti dahulu lagi. Akan tetapi Harvey masih ingin melakukan aksinya lagi. Kini target berikutnya adalah wanita yang sedang sendirian. Untung saja wanita itu tidak bisa jatuh ke rayuan Harvey dan langsung pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, sebuah es jatuh mengenai bahu Harvey. Harvey langsung hilang keseimbangan dan terjatuh ke belakang ke dalam jurang yang sangat tinggi. Sehingga ia terkubur di dalam es dan perlahan-lahan mati kedinginan. Di akhir cerita, Susie sudah berada di surga untuk selama-lamanya. Dan tamat. Boy undur diri, see you in the next video. Ciao.